Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, tempat di mana setiap kisah memiliki jiwa dan setiap pelajaran berharga menanti untuk diungkap. Malam ini, kami akan membawa Anda ke dalam sebuah cerita tentang dua dunia yang bertolak belakang, dipisahkan oleh jurang status yang begitu dalam. Inilah kisah Angga, seorang office boy dengan hati setulus embun pagi, yang takdir mempertemukannya dengan Ayu, sang direktur berparas jelita namun berhati sedingin es. Mampukah sebuah ketulusan yang tersembunyi, meluluhkan dinding kesombongan yang menjulang tinggi? Dan bisakah cinta sejati tumbuh di tempat yang paling tidak mungkin? Jawabannya menanti di akhir cerita kita. Namun sebelum itu, dukungan dari sahabat semua adalah api semangat bagi kami. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, berikan like jika Anda menyukai cerita ini, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan sebagai wujud terima kasih kami, mari kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa bersama. Bagi sahabat Ken Arok Productions yang dengan tulus telah menekan tombol subscribe, semoga hidupnya senantiasa dilimpahi rezeki yang halal dan berlimpah, kesehatan yang tak ternilai, keberkahan di setiap langkah, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita aminkan bersama-sama. Tulis juga di kolom komentar, sahabat semua menyimak cerita ini dari kota mana saja. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan, Sang Penguasa alam semesta, doa-doa baik kita semua akan diijabah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Kisah kita bermula di sebuah dunia yang terbuat dari kaca dan kilauan baja. Sebuah showroom mobil mewah di jantung ibu kota, di mana lantai marmernya berkilau bak cermin, memantulkan cahaya dari lampu-lampu kristal yang menggantung megah. Udara di dalamnya seakan memiliki aroma tersendiri, perpaduan antara wangi kulit mahal dan parfum para eksekutif sukses. Disinilah, di tengah panggung kemewahan ini, hidup seorang pemuda bernama Angga. Namun, ia bukanlah pemeran utamanya. Angga adalah bayangan yang tak terlihat. Seragam sederhananya seolah membuatnya menyatu dengan dinding. Tugasnya adalah memastikan dunia sempurna ini tetap tanpa noda. Tangannya yang cekatan bergerak menghapus jejak sepatu di lantai, membersihkan debu yang tak kasat mata dari kap mobil seharga miliaran, memastikan tidak ada satupun celah yang bisa mengganggu pemandangan. Bagi kebanyakan orang, Angga tidak ada. Ia hanya sepasang tangan yang muncul saat dibutuhkan dan lenyap saat tugasnya selesai. Namun di balik wajahnya yang selalu menunduk sopan, tersimpan sebuah dunia yang jauh lebih kaya. Ada doa untuk kesembuhan ibunya di kampung, ada mimpi untuk menyekolahkan adiknya setinggi langit, dan ada sebuah integritas yang tak ternilai harganya. Angga adalah kehangatan yang tersembunyi di sudut ruangan yang dingin. Dan di pusat dinginnya ruangan itu, berdirilah sang penguasa, Ayu. Direktur muda yang kecantikannya setajam tatapan matanya. Langkah sepatunya yang mahal berirama tegas di atas lantai marmer, seolah setiap ketukannya adalah perintah. Baginya, showroom ini adalah sebuah papan catur, dan semua karyawan adalah bidak yang harus bergerak sesuai strateginya. Senyumnya adalah komoditas langka yang hanya diberikan saat target penjualan tercapai. Dan Angga? Di mata Ayu, Angga bukanlah seorang pria dengan mimpi dan harapan. Angga adalah bagian dari inventaris, sama seperti pot bunga di sudut ruangan atau cairan pembersih di lemari. Ia adalah fungsi, bukan pribadi. Mereka berdua bernapas di udara yang sama, berjalan di lantai yang sama, namun hidup di dua realitas yang sama sekali berbeda, dipisahkan oleh dinding kaca tak terlihat bernama status sosial. Sebuah dinding yang tampak mustahil untuk diruntuhkan. Siang itu, matahari Jakarta sedang terik-teriknya. Di dalam showroom, pendingin udara bekerja maksimal menciptakan oase bagi para calon pembeli. Suasana berjalan seperti biasa. Para staf marketing dengan setelan necisnya mondar-mandir melayani tamu-tamu berkelas, menjelaskan fitur-fitur canggih dengan senyum yang telah terkalibrasi sempurna. Semua berjalan sesuai skenario kemewahan yang telah ditulis. Hingga sebuah anomali melangkahkan kakinya melewati pintu kaca otomatis. Sosok itu adalah seorang pria tua. Bukan pria tua kaya raya yang datang untuk menambah koleksi mobilnya, melainkan seseorang yang penampilannya begitu kontras dengan sekelilingnya. Ia mengenakan kemeja batik yang warnanya telah memudar dimakan waktu, celana bahan yang sedikit lusuh,
dan sepasang sandal jepit usang yang berdecit pelan di atas lantai marmer. Rambutnya yang memutih tampak acak-acakan, seolah baru saja diterpa angin perjalanan yang panjang. Seketika, bisik-bisik sinis mulai merayap di antara para staf. Tatapan mereka yang tadinya ramah, kini berubah menjadi tatapan penghakiman yang dingin. Pria tua itu, yang kelak kita kenal sebagai Pak Hartono, seolah tak peduli. Ia berjalan pelan, matanya menatap takjub pada deretan mobil yang berkilauan. Rian, sang kepala marketing yang angkuh, merasa citra showroomnya ternoda. Dengan langkah cepat dan senyum palsu yang dipaksakan, ia menghampiri pria tua itu. "Maaf, Bapak, ada yang bisa saya bantu? Mungkin Bapak salah tempat. Ini bukan museum," ucapnya dengan nada merendahkan yang terbungkus rapi dalam keramahan palsu. Di saat semua orang membuang muka, dari sudut ruangan, Angga melihat semuanya. Hatinya teriris. Tanpa ragu, ia meletakkan kain lapnya, mengambil segelas air mineral dari dispenser, dan berjalan tenang menghampiri pria tua itu, memotong langkah Rian yang hendak mengusirnya secara halus. "Selamat siang, Pak. Silakan duduk dulu. Perjalanannya pasti melelahkan," kata Angga dengan suara lembut dan senyum tulus yang tak dibuat-buat. Ia menunjuk sebuah sofa nyaman yang kosong, lalu menyodorkan air mineral itu. Sebuah tindakan sederhana, sebuah gestur kemanusiaan yang kecil, namun di tengah atmosfer yang beku itu, kehangatannya terasa begitu nyata. Dari atas, di dalam kantornya yang berdinding kaca, Ayu menyaksikan drama kecil itu. Alisnya sedikit terangkat. Ia melihat Rian yang bersikap angkuh, para stafnya yang berbisik-bisik, lalu ia melihat Angga, office boy yang seharusnya tak terlihat, justru menjadi satu-satunya orang yang menunjukkan kelas sejati. Ia tidak terkesan, tidak juga tersentuh. Tapi untuk pertama kalinya, sebuah retakan kecil muncul di benteng es hatinya. Ia penasaran. Tatapannya kini tak lagi menembus Angga, melainkan berhenti padanya, mengamati dalam diam. Sebuah benih pertanyaan telah ditanam, di hari yang tampak biasa namun sesungguhnya adalah awal dari segalanya. Kehadiran Angga dengan segelas air di tangan, adalah sebuah interupsi yang tak terduga. Wajah Rian yang tadinya dihiasi senyum palsu, kini mengeras. Kesabarannya telah habis. Dipermalukan oleh seorang office boy di depan staf lain, adalah hal yang tak bisa ia terima. Ia mengabaikan Angga sepenuhnya, tatapannya yang tajam kembali tertuju pada Pak Hartono yang baru saja hendak menerima air minum itu. Dengan gerakan kasar yang tak lagi disembunyikan, Rian menahan tangan Pak Hartono. "Bapak, saya rasa sudah cukup. Jangan membuat keributan di sini dan merepotkan staf saya. Mari, saya antar Anda ke pintu keluar," desisnya, suaranya rendah namun penuh ancaman. Ia bahkan mulai mencoba menarik lengan pria tua itu untuk berdiri. Melihat perlakuan yang tidak sopan itu, sesuatu di dalam diri Angga bangkit. Itu bukan amarah, melainkan sebuah prinsip yang tak bisa ditawar. Dengan langkah yang tenang namun mantap, ia menempatkan dirinya di antara Rian dan Pak Hartono. Ia tidak mendorong, tidak juga berteriak. Ia hanya berdiri di sana, menjadi perisai manusia dengan tatapan mata yang lurus dan tak gentar. Ruangan yang tadinya dipenuhi bisik-bisik, kini senyap. Semua mata tertuju pada tiga sosok di tengah lantai marmer itu. "Maaf, Pak Rian," ucap Angga. Suaranya tidak keras, namun terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan yang hening. "Tapi di tempat ini, kita menjual mobil, bukan menilai orang dari pakaiannya." Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap, sebelum melanjutkan dengan lebih tegas. "Setiap tamu adalah raja, Pak, terlepas dari penampilannya." Ledakan. Sebuah ledakan hening yang jauh lebih dahsyat dari suara apapun. Kalimat itu menghantam Rian telak, membuatnya mundur selangkah seolah tertampar. Wajahnya memerah padam, campuran antara murka dan rasa malu yang luar biasa. Para staf lain membeku di tempat, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Di tengah keheningan itu, Pak Hartono menatap Angga dengan sorot mata yang berbinar penuh kekaguman. Sebuah senyum tipis, senyum kemenangan, terukir di bibirnya. Dan dari singgasananya, Ayu melihat semuanya. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ini bukan lagi sekadar rasa penasaran. Ini adalah keterkejutan. Seorang OB, karyawannya yang paling rendah,
Baru saja mengajarkan sebuah pelajaran fundamental tentang bisnis dan kemanusiaan kepada kepala marketingnya, bahkan mungkin kepada dirinya sendiri. Keberanian Angga adalah percikan api di tengah dunianya yang dingin dan penuh perhitungan. Sebuah percikan yang mau tak mau, menarik seluruh perhatiannya. Hari itu, Angga bukan lagi bayangan. Ia telah bersinar. Insiden itu berlalu secepat kilat, namun gaungnya tertinggal lama, menggantung di udara mewah showroom. Rian menyingkir dengan wajah pias, menelan harga dirinya yang hancur lebur. Pak Hartono pun telah pergi, meninggalkan suasana canggung yang aneh. Dari balik dinding kacanya, reaksi pertama Ayu adalah amarah yang dingin. Bukan karena Angga salah, tapi karena Angga telah berani mengacaukan tatanan yang telah ia bangun dengan susah payah. Seorang office boy telah mengambil alih panggung, menciptakan sebuah drama yang tidak ada dalam naskahnya. Nalurinya sebagai pemimpin memerintahkannya untuk memanggil Angga dan memberinya peringatan keras karena telah melangkahi batas. Namun, ia tidak melakukannya. Entah kenapa, jarinya kaku di atas tombol intercom. Amarahnya perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang asing baginya, keraguan. Kalimat Angga yang sederhana namun begitu kuat terus terngiang di benaknya. Setiap tamu adalah raja, Pak, terlepas dari penampilannya. Itu adalah sebuah prinsip dasar yang sering ia dengar di sekolah bisnis, namun telah lama terkubur di bawah tumpukan target, laba, dan tekanan investor. Angga, dengan seragam mobenya, baru saja mengingatkannya akan hal itu. Sejak hari itu, cara pandang Ayu berubah. Matanya yang biasa terlatih untuk mencari cacat pada kilap mobil atau kerapian dasi para staf, kini memiliki target baru. Tanpa sadar, ia mulai mengamati Angga. Ia melihat bagaimana Angga, setelah jam kerjanya selesai, diam-diam membantu seorang petugas kebersihan wanita parubaya mengangkat kantong sampah yang berat. Ia melakukannya tanpa suara, tanpa mencari pujian, lalu menghilang begitu saja. Di lain waktu, ia memperhatikan sepatu Angga. Sepatu itu jelas sepatu murah yang solnya mulai menipis. Namun permukaannya selalu bersih mengkilap, seolah dirawat dengan penuh harga diri. Sebuah detail kecil yang menceritakan sebuah kisah besar tentang karakter pemiliknya. Ayu, sang ratu es yang selalu memegang kendali, kini merasa bimbang. Logikanya berkata bahwa Angga hanyalah karyawan biasa yang kebetulan bernasib baik hari itu. Tapi hatinya, untuk pertama kali, mulai bertanya, siapa sebenarnya pemuda ini? Di balik seragamnya yang sederhana, ada ketenangan, keberanian, dan kebaikan hati yang tulus. Angga bukan lagi sekadar bidak catur di papan permainannya. Ia telah menjadi sebuah anomali, sebuah teka-teki yang membingungkan. Dan Ayu, tanpa bisa ia cegah, mulai merasa tertarik untuk memecahkan teka-teki itu. Beberapa hari berlalu. Kehidupan di showroom seolah kembali normal, namun ada yang berbeda. Ada seutas benang tak kasat mata yang kini terhubung antara kantor direktur di lantai atas dan sudut pantry tempat Angga biasa beristirahat. Benang itu adalah tatapan mata Ayu yang kini lebih sering mencari, dan Angga yang semakin berhati-hati dalam setiap langkahnya. Suatu pagi, sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depan lobi utama, jenis mobil termahal yang mereka jual. Semua staf tertegun ketika pintu terbuka dan yang melangkah keluar bukanlah seorang konglomerat biasa, melainkan Pak Hartono. Pria tua yang dulu mereka remehkan, kini berdiri gagah dalam balutan setelan jas yang dijahit sempurna, didampingi oleh beberapa orang asisten. Wajah Rian pucat pasi, sementara karyawan lain hanya bisa menelan ludah, menyadari kesalahan fatal yang telah mereka perbuat. Tanpa basa-basi, Pak Hartono meminta resepsionis untuk mengatur pertemuan di ruang rapat utama. Panggil Direktur Ayu, perintahnya dengan wibawa, dan juga pemuda yang tempo hari memberi saya minum. Angga namanya. Perintah itu menyebar seperti gelombang kejut. Seorang office boy dipanggil untuk rapat bersama pemilik perusahaan? Ini adalah hal yang tak pernah terjadi. Dengan jantung berdebar kencang dan seragam yang ia rapikan berulang kali, Angga melangkah masuk ke ruang rapat, di mana Ayu sudah duduk dengan wajah tegang. Di dalam ruangan itu, Pak Hartono membuka identitasnya. Ia adalah pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas perusahaan, yang sengaja turun gunung untuk melihat jiwa dari bisnis yang ia bangun. Ia menatap Ayu dengan sorot mata lembut namun tajam. Perusahaan ini tumbuh pesat. Ayu.
Angkanya luar biasa. Tapi jiwanya mulai hilang. Ucapnya, kita telah kehilangan banyak pelanggan setia, teman-teman lama saya, orang-orang yang membangun perusahaan ini bersama ayahmu dulu. Mereka pergi bukan karena harga, tapi karena mereka merasa tidak lagi dihargai. Lalu, ia meletakkan sebuah map tebal berwarna merah di atas meja. Ini adalah proyek hati, katanya. Tugas kita bukan untuk menjual, tapi untuk meminta maaf dan mendengarkan. Untuk membangun kembali jembatan yang telah kita runtuhkan. Ayu mengira proyek itu akan diberikan kepadanya, sebagai sebuah tantangan. Namun, Pak Hartono justru menatap lurus ke arah Angga. Proyek ini membutuhkan pemimpin dengan hati yang tulus, bukan hanya pikiran yang cerdas. Angga, saya ingin kamu yang memimpin proyek ini. Dunia seakan berhenti berputar. Angga terdiam membatu, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ayu merasakan egonya terpukul telak. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Pak Hartono kembali menatapnya. Dan Anda, Bu Direktur, lanjutnya, akan menjadi pengawas langsung dan mentornya. Laporkan setiap kemajuannya pada saya. Pastikan dia berhasil. Pak Hartono telah menjatuhkan sebuah bom. Ia tidak hanya mengangkat seorang OB, ia juga memaksa Sang Ratu Es untuk turun dari singgasananya, dan bekerja bersama pria yang selama ini tak pernah ada dalam pandangannya. Di dalam ruangan itu, sebuah aliansi yang paling mustahil baru saja dipaksakan untuk lahir. Setelah Pak Hartono pergi, keheningan di ruang rapat terasa lebih berat daripada kebisingan manapun. Angga berdiri kaku, memegang map merah itu seolah memegang bara api. Di seberangnya, Ayu menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada keterkejutan, sedikit rasa tak rela, namun juga kilatan tantangan di matanya. Ia berjalan ke arah Angga, suaranya kembali dingin dan menusuk. Ini data klien pertama, namanya Pak Wijoyo. Dia pelanggan paling loyal di zaman ayah saya, dan juga yang paling kecewa saat ini, katanya sambil menunjuk sebuah nama di lembar teratas. Buktikan kalau Pak Hartono tidak salah memilihmu. Tidak ada ucapan selamat, hanya sebuah beban pembuktian yang berat. Malam itu, Angga tidak bisa tidur. Ia tidak membaca data penjualan atau riwayat servis mobil Pak Wijoyo. Ia justru membaca catatan-catatan kecil di pinggir halaman. Hobi, tanggal ulang tahun, bahkan nama anjing peliharaan kesayangan klien tersebut. Ia mencoba memahami manusianya, bukan dompetnya. Keesokan paginya, dengan hati yang berdebar tak menentu, ia berangkat bukan dengan mobil operasional perusahaan, melainkan dengan motor bebek tuanya yang setia, membawa tas selempang berisi map merah itu dan sebuah niat yang tulus. Rumah Pak Wijoyo sederhana namun asri. Begitu Angga memperkenalkan diri dan menyebut nama perusahaan, wajah ramah pria parubaya itu langsung berubah menjadi mendung. Pintu yang tadinya terbuka lebar, kini hampir tertutup. Kalian lagi? Desis Pak Wijoyo sinis. Setelah bertahun-tahun mengabaikan telepon saya, sekarang kalian mengirim seorang anak kecil? Perusahaan kalian sudah tidak punya hati. Kalian hanya peduli pada uang. Pergi sana, jangan buang-buang waktuku. Pintu pun dibanting keras, meninggalkan Angga yang terpaku di teras. Penolakan itu terasa seperti tamparan, sebuah luka pertama dalam misinya. Namun saat pintu dibanting, Angga sempat menangkap sesuatu. Sebuah aroma kopi yang khas dan kuat, juga sekilas ia melihat sebuah kaleng kosong dari merek kopi tubruk lokal yang terkenal sulit dicari. Ia juga mendengar Pak Wijoyo sempat bergumam kesal tentang kehabisan kopi favoritnya. Angga tidak menyerah. Ia tidak kembali ke kantor untuk melapor kegagalan. Sebaliknya, ia menghabiskan sisa siangnya berkeliling pasar-pasar tradisional, mencari merek kopi langka itu. Keesokan paginya, ia kembali ke rumah Pak Wijoyo. Pria itu membuka pintu dengan wajah siap mengusir lagi. Tapi sebelum ia sempat bicara, Angga menyodorkan sebuah bungkusan kecil berisi kopi. Maaf mengganggu lagi, Pak, ucap Angga dengan tulus. Saya tidak bermaksud menjual apapun. Kemarin saya tidak sengaja mencium aroma kopi ini dari rumah Bapak. Kebetulan, ini juga kopi favorit almarhum ayah saya. Saya hanya ingin berbagi. Pak Wijoyo terdiam. Amarah di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh keterkejutan. Anak ini kembali bukan untuk membujuk, bukan untuk berdebat, tapi untuk memberinya sebungkus kopi.
Sebuah tindakan kecil yang tak ada hubungannya dengan bisnis, namun terasa begitu personal dan manusiawi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pertahanan pria itu runtuh. Dengan helaan napas panjang, ia membuka pintunya lebar-lebar. "Masuklah," katanya pelan. "Kita bicara sambil minum kopi." Langkah pertama memang penuh luka, tapi luka itu jugalah yang menjadi kunci pembuka hatinya. 2 hari berlalu dalam keheningan. Di kantornya yang sejuk dan mewah, Ayu terus melirik ke arah pintu, menanti laporan dari Angga. Namun, pemuda itu tak kunjung datang. Kesunyian itu ia terjemahkan sebagai sebuah kegagalan. Tentu saja gagal, batinnya sinis. Mana mungkin seorang OB bisa meluluhkan hati klien sekeras Pak Wijoyo hanya dengan modal nekat. Ada campuran rasa puas dan kecewa dalam dirinya. Puas karena intuisinya seakan terbukti benar. Namun kecewa karena kini ia harus membereskan kekacauan ini dan melaporkan kegagalan proyek hati kepada Pak Hartono. Harga dirinya sebagai seorang direktur terasa dipertaruhkan. Tak mau menunggu lebih lama, ia memutuskan untuk mengambil alih. Dengan jemari lentiknya, ia menekan nomor telepon Pak Wijoyo yang tertera di map. Tujuannya jelas, melakukan pengendalian kerusakan. Ia akan meminta maaf atas nama Angga yang dianggapnya lancang, lalu menawarkan diskon besar atau paket servis gratis sebagai kompensasi. Sebuah pendekatan korporat yang dingin dan terukur, cara yang selama ini selalu ia andalkan. Telepon pun tersambung. "Selamat sore, Pak Wijoyo. Saya Ayu, direktur dari showroom," ucapnya dengan nada profesional yang terlatih. "Saya menelepon untuk memastikan dan sekaligus meminta maaf apabila staf kami yang bernama Angga mungkin telah mengganggu kenyamanan Bapak dalam beberapa hari ini." Di seberang telepon, hening sejenak, lalu terdengar suara tawarnya yang sama sekali tidak Ayu duga. "Mengganggu?" sahut Pak Wijoyo, suaranya terdengar hangat dan bersahabat. "Bu Ayu, anak itu justru seperti angin segar di tengah gurun. Saya kira perusahaan Anda sudah lupa caranya memanusiakan manusia." Ayu terdiam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ini di luar skenarionya. Pak Wijoyo melanjutkan, "Selama bertahun-tahun, yang datang ke rumah saya hanya anak-anak muda yang matanya berisi angka-angka. Mereka bicara tentang mesin, cicilan, dan bonus. Tapi Angga, anak itu datang membawakan saya kopi, lalu duduk diam selama 2 jam hanya untuk mendengarkan saya bercerita tentang masa lalu, tentang persahabatan saya dengan almarhum ayah Anda." Ada jeda sejenak, suaranya terdengar bergetar. "Dia tidak menjual mobil, Bu Ayu. Dia mengingatkan saya pada arti sebuah hubungan. Anak itu punya hati, persis seperti ayahmu dulu." DG. Kata-kata itu menghantam Ayu lebih keras dari laporan kerugian manapun. Genggamannya pada gagang telepon mengerat. Ia hanya bisa bergumam, "Baik, Pak. Terima kasih informasinya." Setelah menutup telepon, Ayu tidak bergerak dari kursinya. Ia menatap kosong keluar jendela, ke arah gedung-gedung pencakar langit yang angkuh. Panggilan telepon singkat itu telah meruntuhkan seluruh asumsi dan kesombongannya. Angga tidak gagal. Justru Angga telah berhasil melakukan apa yang tidak bisa ia dan seluruh tim marketingnya lakukan. Ia berhasil bukan dengan strategi, tapi dengan hati. Dan untuk pertama kalinya, rasa kagum yang tulus pada sang office boy mulai tumbuh, mengakar kuat di dalam hatinya. Panggilan telepon dari Pak Wijoyo menjadi sebuah titik balik. Keesokan paginya, saat Ayu melangkahkan kakinya ke dalam showroom, ada sesuatu yang berbeda. Langkahnya yang biasanya cepat dan tegas, kini sedikit lebih pelan, seolah memberi kesempatan pada matanya untuk melihat lebih banyak. Biasanya, ia akan berjalan lurus menuju lift tanpa menoleh, menganggap para staf di lobi tak lebih dari bagian dekorasi. Namun tidak hari ini. Saat melewati pos keamanan, ia berhenti. Ia melirik pada papan nama di seragam satpam yang berdiri kaku karena terkejut. "Selamat pagi, Pak Budi," sapanya dengan jelas, diiringi seulas senyum tipis. Pak Budi, satpam yang telah bekerja di sana selama 5 tahun dan tak pernah sekalipun disapanya, hanya bisa mengerjapkan mata dan membalas dengan gugup, "Pak pagi, Bu Direktur." Kejadian kecil itu adalah awal dari sebuah revolusi hening. Siang harinya, Ayu melihat tim kebersihan sedang beristirahat di sudut pantry. Alih-alih melewati mereka begitu saja,
Ia justru memesan beberapa kotak makan siang dari restoran terdekat dan memintanya diantarkan untuk mereka. Terima kasih sudah menjaga tempat ini tetap berkilau, tulisnya pada sebuah catatan kecil yang ia selipkan. Para petugas kebersihan itu saling pandang, tak percaya. Direktur mereka yang sedingin puncak gunung es, kini menunjukkan perhatian yang tak pernah mereka bayangkan. Perubahan-perubahan kecil itu tidak luput dari perhatian. Bisik-bisik yang tadinya berisi gosip, kini berubah menjadi decak heran. Atmosfer showroom yang biasanya tegang dan kaku, perlahan mulai terasa lebih manusiawi. Para karyawan mulai berani tersenyum saat berpapasan dengannya, tidak lagi menunduk kaku karena takut. Tentu saja, Rian sang kepala marketing memandang semua ini dengan sinis, menganggapnya sebagai sebuah keanehan yang akan segera berlalu. Ayu sendiri merasa canggung pada awalnya. Melakukan hal-hal itu terasa asing, seperti memakai sepatu yang salah ukuran. Namun, melihat senyum tulus dari Pak Budi atau tatapan terima kasih dari para petugas kebersihan memberinya sebuah kepuasan batin yang aneh, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari grafik penjualan yang meroket. Inikah jiwa yang dimaksud oleh Pak Hartono? Inikah kekuatan dari sebuah hati yang dicontohkan oleh Angga? Sore itu, dari jendela kantornya, ia melihat Angga sedang dengan telaten menyiram tanaman hias di lobi. Pemuda itu bekerja dalam diam, tak menyadari bahwa ia telah menjadi guru bagi orang yang paling berkuasa di gedung itu. Tatapan mereka tanpa sengaja bertemu sepersekian detik. Tidak ada kata yang terucap, namun Angga bisa merasakan ada yang berbeda dari sorot mata itu. Bukan lagi tatapan dingin seorang atasan, melainkan sebuah pengakuan. Tanpa sadar, Ayu mengangguk kecil ke arahnya. Sebuah isyarat hormat yang hening, dari seorang murid kepada guru yang tak pernah ia sangka akan ia temui. Hujan turun semakin deras malam itu, seolah menumpahkan seluruh isi langit ke atas kota Jakarta. Di dalam showroom yang luas dan lengang, sebagian besar lampu telah padam. Hanya tersisa Ayu yang masih terbenam di balik laptopnya, menyelesaikan laporan yang tak ada habisnya, dan Angga yang sedang melakukan pemeriksaan terakhir, memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat. Mereka adalah dua jiwa terakhir yang tersisa di dalam istana kaca yang sunyi itu. Tiba-tiba, sebuah kilat menyambar diiringi gemuruh petir yang menggelegar. Seketika, seluruh gedung menjadi gelap gulita. Lampu, pendingin udara, bahkan layar laptop Ayu, semuanya mati total. Keheningan pekat menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh suara hujan yang menderu di luar. Untuk sesaat, Ayu yang selalu memegang kendali, merasakan sedikit kepanikan. Ibu tidak apa-apa. Sebuah suara tenang terdengar dari kejauhan, diikuti oleh seberkas cahaya kecil dari senter ponsel. Itu Angga. Ia berjalan mendekat, cahayanya menari-nari di antara mobil-mobil mewah yang kini tampak seperti siluet raksasa yang tertidur. Listriknya padam total, Bu. Sebaiknya kita menunggu di dekat lobi, lebih aman. Ayu hanya bisa mengangguk. Dalam kegelapan, status dan jabatannya seakan luruh. Ia bukan lagi direktur, dan Angga bukan lagi OB. Mereka hanyalah dua orang yang terjebak bersama. Mereka duduk di salah satu sofa di lobi, menatap keluar jendela di mana hujan dan angin bertarung. Keheningan di antara mereka tidak lagi canggung, melainkan terasa menenangkan. Mungkin karena gelap membuatnya lebih berani, Ayu tiba-tiba berbisik, lebih pada dirinya sendiri. Kadang-kadang saya lelah. Angga menoleh. Semua orang melihat saya sebagai direktur yang hebat, penerus ayah saya. Lanjut Ayu, suaranya sedikit bergetar. Tapi tidak ada yang tahu betapa sepinya berada di puncak. Setiap hari adalah tekanan untuk menjadi sempurna, tidak boleh ada satu kesalahan pun. Untuk pertama kalinya, Sang Ratu Es menunjukkan retak di hatinya. Angga terdiam sejenak, lalu membalas dengan suara yang lembut. Saya mungkin tidak mengerti rasanya jadi ibu. Tapi saya tahu rasanya punya beban. Ia menatap cahaya ponselnya. Setiap pagi saya berangkat kerja, yang ada di kepala saya hanya wajah ibu saya di kampung. Beliau sedang sakit keras. Setiap tetes keringat saya, setiap rupiah yang saya kumpulkan, semuanya untuk beliau. Beban itu berat, Bu, tapi karena beban itulah, saya punya alasan untuk kuat. Pengakuan tulus itu membuat Ayu tertegun. Di tengah kegelapan total itu, mereka saling bertukar kerapuhan.
Ia melihat Angga bukan lagi sebagai karyawan, tapi sebagai seorang anak yang berbakti. Dan Angga melihat Ayu bukan sebagai atasan yang ditakuti, tapi sebagai seorang wanita yang memikul beban kesepian. Tiba-tiba, lampu showroom kembali menyala terang benderang, menarik mereka kembali ke dunia nyata. Mereka saling pandang dalam cahaya yang terasa menyilaukan itu, sedikit canggung, namun dengan sebuah pemahaman baru yang jauh lebih dalam. Malam itu, di tengah badai dan kegelapan, sebuah percikan emosi yang tulus telah dinyalakan. Beberapa minggu berlalu. Proyek Hati, yang dipimpin Angga berjalan lancar, satu persatu jembatan yang runtuh mulai tersambung kembali. Namun, di saat yang sama, awan kelam menggantung di atas perusahaan. Pasar otomotif sedang lesu, dan angka penjualan untuk pelanggan baru anjlok drastis. Puncaknya adalah saat rapat Dewan Direksi. Di hadapan para petinggi dan tatapan diam Pak Hartono yang penuh makna, Ayu dihujani kritik tajam. Ancaman itu diucapkan dengan jelas. Jika dalam 1 bulan penjualan tidak membaik, posisinya sebagai direktur akan dievaluasi ulang. Ayu kembali ke ruangannya dengan wajah pucat dan pikiran kalut. Ia segera mengumpulkan tim marketing inti yang dipimpin oleh Rian. Mereka berdebat sengit, melontarkan berbagai strategi korporat yang klise. Berikan diskon lebih besar, gencarkan iklan, paksa tim penjualan bekerja lebih keras. Semua solusi yang ditawarkan terasa dingin dan penuh tekanan. Tidak ada satupun yang terasa sejalan dengan filosofi baru yang mulai ia yakini. Ia merasa buntu, terperangkap di antara tuntutan angka dan suara hatinya. Di luar ruang rapat, Angga sedang membersihkan dinding kaca, membuatnya tak terhindarkan mendengar percakapan yang penuh frustrasi itu. Selesai rapat, saat ia sedang merapikan cangkir-cangkir kopi, ia melihat sebuah keluarga muda masuk ke showroom. Sang suami tampak sangat tertarik pada sebuah mobil SUV, namun istrinya kewalahan menenangkan 2 anak kecil mereka yang mulai rewel karena bosan. Wajah sang ayah berubah dari antusias menjadi stres, dan tak lama kemudian, mereka pergi bahkan sebelum sempat berbicara serius dengan staf penjualan. Angga menghela napas. Pemandangan ini sudah ia saksikan berulang kali. Sore harinya, melihat Ayu duduk sendirian di kantornya dengan raut wajah putus asa, Angga memberanikan diri. Setelah mengetuk pintu dengan sopan, ia masuk dengan kepala tertunduk. "Maaf mengganggu, Bu Ayu," ucapnya pelan. "Saya tidak sengaja mendengar kesulitan Ibu tadi. Mungkin saya punya sebuah ide kecil, jika saya diizinkan berbicara." Ayu yang sudah lelah dengan ide-ide biasa, menatap Angga dan mengangguk. "Katakan saja, Angga. Saya perhatikan, banyak keluarga yang datang ke sini, Bu. Mereka mampu membeli, tapi mereka tidak pernah merasa nyaman. Orang tua tidak bisa fokus karena anak-anak bosan dan gelisah. Jelas Angga. Bagaimana jika untuk sementara, kita berhenti menjual mobil? Sebaliknya, kita tawarkan sebuah pengalaman akhir pekan keluarga." Ayu mengernyit, tertarik. "Kita siapkan satu sudut di showroom menjadi tempat bermain anak yang mewah dan aman," lanjut Angga penuh semangat. "Jadi, saat orang tua mereka melihat-lihat mobil, anak-anak bisa bermain dengan gembira. Kita tidak memaksa mereka membeli. Kita hanya mengundang mereka untuk menikmati waktu berkualitas di sini. Kita jual kebahagiaan, bukan hanya kendaraan." Ide itu begitu sederhana, begitu manusiawi, dan begitu brilian. Ayu menatap Angga, kali ini dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Ia langsung menyetujuinya, mengabaikan cibiran Rian yang menganggap ide itu buang-buang uang. Akhir pekan berikutnya, program itu diluncurkan. Hasilnya di luar dugaan. Showroom yang biasanya senyap, kini diramaikan oleh tawa anak-anak. Para orang tua bisa melihat mobil dengan santai dan pikiran tenang. Penjualan di akhir pekan itu tidak hanya mencapai target, tapi berhasil memecahkan rekor penjualan bulanan. Dari balik keramaian, Ayu menatap Angga yang sedang tersenyum tulus. Ia sadar, ide terbaik tidak selalu datang dari buku strategi bisnis, terkadang ia datang dari hati yang peduli. Keberhasilan gemilang dari pengalaman akhir pekan keluarga mengangkat status Angga di mata Ayu. Ia bukan lagi sekadar OB, bukan pula hanya pemimpin proyek khusus. Di mata Ayu, Angga adalah seorang pemikir jenius dengan hati yang langka. Penghargaan dan rasa hormat kini terpancar jelas setiap kali ia menatap pemuda itu. Namun,
Di tengah hiruk-pikuk showroom yang kembali ramai, mereka berdua mendambakan sebuah ruang yang lebih pribadi, sebuah cara untuk terhubung tanpa harus mengundang tatapan curiga dari orang lain. Maka, lahirlah sebuah bahasa rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Semuanya dimulai di pagi hari. Ayu, yang biasanya tiba saat kantor sudah ramai, kini mulai datang 1 jam lebih awal. Di saat showroom masih sunyi dan hanya ada Angga yang sibuk memulai pekerjaannya, Ayu akan muncul dengan membawa 2 cangkir kopi hangat dari kedai favoritnya. Saya beli kelebihan. Hanya itu yang ia katakan sambil menyodorkan 1 cangkir pada Angga. Ritual pagi itu menjadi momen berharga mereka. Beberapa menit perbincangan ringan sebelum dunia menuntut mereka untuk kembali memakai topeng, Bu Direktur, dan Sang OB. Angga, dengan caranya yang sederhana, membalas perhatian itu. Setiap pagi, sebelum Ayu tiba, ia akan meletakkan sekuntum bunga segar di atas meja kerja Ayu yang besar dan megah. Bukan mawar mahal dari toko bunga, melainkan sekuntum bunga melati putih atau kamboja yang ia petik dari pohon di dekat kontrakannya. Sebuah tanda kecil yang rapuh namun syarat makna. Setitik keindahan tulus di tengah tumpukan dokumen dan data penjualan yang kaku. Ayu pun membalas lagi. Ia tahu Angga sering melewatkan makan siang untuk berhemat. Suatu hari, ia meninggalkan sebungkus nasi uduk dengan lauk kesukaan Angga di loker staff, hanya dengan catatan kecil bertuliskan, "Jangan lupa isi energi." Tidak ada nama pengirim, tapi Angga tahu persis dari siapa perhatian itu berasal. Makanan sederhana itu terasa lebih nikmat dari hidangan restoran bintang 5 manapun. Sapaan tanpa suara ini menjadi jembatan rahasia yang menghubungkan 2 dunia mereka. Sebuah senyum kecil yang dilemparkan dari seberang ruangan, anggukan kepala yang penuh arti, atau tatapan mata yang bertemu sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya. Semua itu menciptakan sebuah gelembung tak kasat mata di sekitar mereka, sebuah dunia pribadi yang hangat dan mendebarkan. Tentu saja, bahasa rahasia ini tidak sepenuhnya luput dari perhatian. Beberapa karyawan mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda, terutama Rian yang matanya selalu mengawasi dengan penuh iri dan curiga. Namun tanpa bukti, semua itu hanya menjadi desas-desus. Bagi Ayu dan Angga, setiap isyarat kecil adalah sebuah penegasan bahwa di antara gemerlap mobil mewah dan dinding kaca yang dingin, sebuah perasaan tulus sedang bersemi dengan indahnya. Setiap tahun, dunia otomotif ibu kota menggelar acara penghargaan tahunan. Sebuah malam pesta yang gemerlap, dipenuhi para petinggi perusahaan dalam balutan tuxedo mahal dan gaun malam yang berkilauan. Ini adalah panggung adu gengsi, tempat kesuksesan diukur dari kilau jam tangan dan mahalnya minuman yang digenggam. Tahun ini, Ayu datang dengan beban tambahan. Orang tuanya hadir, dan mereka secara terang-terangan mencoba menjodohkannya dengan seorang putra konglomerat yang angkuh. Ayu merasa tercekik. Namun, malam itu ia punya rencana pemberontakannya sendiri. Dengan kewenangannya, ia menciptakan sebuah penghargaan baru, karyawan paling inspiratif tahun ini, dan ia memastikan penghargaan itu jatuh ke tangan Angga, yang membuatnya wajib hadir di pesta itu. Angga datang dengan perasaan campur aduk. Ia mengenakan kemeja batik terbaik yang ia miliki, yang meskipun bersih dan rapi, tampak begitu sederhana di tengah lautan jas desainer. Ia merasa seperti ikan kecil yang tersesat di samudra para hiu. Ia berdiri canggung di sudut ruangan, berusaha sebisa mungkin untuk tidak menarik perhatian. Namun, justru karena itulah ia menjadi target. Rian, yang sudah dipenuhi iri dengki dan diperkuat oleh beberapa gelas minuman mahal, menghampirinya bersama teman-temannya. "Wah, lihat siapa yang ada di sini," seru Rian dengan nada mengejek yang keras. "Sang jantung perusahaan kita. Ayo, Angga, ceritakan pada kami, ide brilian apa lagi yang kamu dapatkan saat sedang mengepel lantai." Tawa mereka yang kejam meledak, menarik perhatian semua orang di sekitar mereka. Dari seberang ruangan, Ayu melihat semuanya. Hatinya terbakar amarah. Di saat orang tuanya berbisik agar ia mengabaikannya, Ayu justru melakukan hal yang sebaliknya. Sisi Ratu Es yang telah lama tertidur kini bangkit, bukan lagi dingin, melainkan berapi-api. Dengan langkah anggun namun penuh ancaman, ia berjalan lurus, bukan ke arah Rian, melainkan ke arah panggung utama. Ia mengambil alih mikrofon dari MC yang terkejut, membuat seluruh ruangan yang riuh mendadak sunyi senyap. Semua mata tertuju padanya. "Selamat malam," ucapnya, suaranya dingin dan tajam.
Malam ini kita merayakan penjualan dan keuntungan. Tapi kita lupa merayakan hal yang paling penting, integritas. Ia berhenti sejenak, lalu matanya menatap lurus ke arah Angga yang berdiri membeku. Perusahaan kami nyaris kehilangan jiwanya karena terlalu fokus pada angka. Lalu datanglah seseorang yang mengingatkan kami apa arti nilai yang sesungguhnya. Pria di sana, Angga, lanjutnya, suaranya menggema, yang mungkin sebagian dari Anda remehkan malam ini, inovasinya tidak lahir dari spreadsheet, tapi dari hati. Keberaniannya lebih mahal dari semua mobil di showroom kami. Dialah masa depan sejati perusahaan ini. Setelah mengucapkan itu, ia turun dari panggung. Di hadapan ratusan pasang mata yang terbelalak, termasuk orang tuanya yang pucat dan Rian yang membatu, ia berjalan lurus ke arah Angga. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Angga. Malam ini, bisiknya, namun cukup keras untuk didengar orang terdekat, kamu adalah tamu kehormatanku. Ia kemudian menarik Angga pergi dari pusat perhatian, meninggalkan badai bisik-bisik dan sebuah skandal yang akan menjadi buah bibir selama berbulan-bulan. Deklarasi perang terhadap dunianya telah ia kumandangkan. Deklarasi Ayu di pesta malam itu lebih dari sekadar skandal. Itu adalah gempa bumi yang mengguncang seluruh fondasi perusahaan. Senin paginya, showroom tidak lagi terasa seperti tempat kerja, melainkan medan pertempuran hening. Tatapan-tatapan sinis dan bisikan-bisikan tajam mengikuti setiap langkah Angga. Ia yang tadinya tak terlihat, kini menjadi pusat perhatian yang paling dihakimi. Di sisi lain, Ayu harus menghadapi rapat dewan yang dingin dan pertanyaan-pertanyaan menusuk dari orang tuanya. Hubungan mereka yang baru saja dinyatakan secara terbuka, kini menjadi sasaran tembak dari segala penjuru. Namun, di antara semua itu, ada satu orang yang tidak hanya berbisik. Rian, yang harga dirinya telah diinjak-injak di depan umum, kini menyimpan dendam yang membara. Penghinaan telah mengubah rasa irinya menjadi racun yang mematikan. Ia memutuskan bahwa jika ia tidak bisa menyingkirkan Angga secara sosial, ia akan menghancurkannya secara total. Bekerja hingga larut malam, Rian menggunakan aksesnya sebagai kepala marketing untuk menyusun sebuah fitnah yang keji. Ia memanipulasi beberapa data transaksi kecil, menciptakan jejak digital palsu seolah-olah sejumlah uang tunai dari pembayaran pelanggan telah raib, dan jejak itu ia arahkan dengan licik ke arah Angga. Keesokan harinya, Rian menghadap jajaran direksi dengan wajah penuh keprihatinan palsu. Ia menyajikan bukti-bukti, temuannya, selembar demi selembar. Saya berat sekali melaporkan ini, ucapnya dengan nada sandiwara, tapi demi kebaikan perusahaan, saya menemukan ada kejanggalan dana, dan sayangnya semua petunjuk mengarah pada Angga. Dunia Angga runtuh saat itu juga. Ia dipanggil ke ruang rapat, di mana tatapan-tatapan dingin menunggunya. Saat tuduhan pencurian itu dilontarkan, napasnya terasa sesak. Ia melihat data-data palsu di atas meja, sebuah jebakan sempurna yang tidak bisa ia bantah hanya dengan kata-kata. Itu tidak benar. Saya tidak pernah. Ucapnya lirih, suaranya bergetar. Rian lalu menambahkan pukulan terakhirnya. Mungkin dia merasa tertekan, mencoba mengimbangi gaya hidup. Ibu direktur, katanya, menyiratkan motif yang paling memalukan. Semua mata kini tertuju pada Ayu. Inilah ujian terberatnya. Logikanya sebagai direktur berteriak agar ia menjaga jarak, agar tidak terseret dalam kasus kriminal yang bisa menghancurkan karirnya. Namun, hatinya, yang telah mengenal ketulusan Angga, menolak untuk percaya. Di tengah keheningan yang mencekam, Ayu berdiri. Ia menatap lurus ke arah para direksi, lalu ke arah Rian dengan tatapan sedingin es. Tidak, ucapnya, suaranya tenang namun mengandung kekuatan baja. Saya mengenal karakter Angga lebih dari siapapun di ruangan ini. Ini tidak mungkin. Ini adalah fitnah. Meskipun pembelaan Ayu begitu kuat, prosedur perusahaan harus tetap berjalan. Keputusan pun dijatuhkan, Angga diskor sementara, menunggu hasil investigasi penuh. Di hadapan semua karyawan yang menonton, Angga diantar keluar dari gedung oleh petugas keamanan, tak lagi sebagai karyawan, melainkan sebagai seorang tertuduh. Badai fitnah itu telah berhasil menerjangnya, dan kini, Ayu harus berjuang sendirian di tengah reruntuhan untuk membuktikan kebenaran. Hari-hari terasa begitu berat bagi Ayu. Sendirian di ruangannya, ia bekerja siang dan malam,
mencoba membongkar rekayasa data yang menjebak Angga. Namun, Rian terlalu licik. Jejak digital yang ia tinggalkan begitu rapi, seolah sebuah benteng kokoh yang tak bisa ditembus. Para petinggi perusahaan mulai mendesaknya untuk segera mengambil keputusan, menyarankan agar ia memecat Angga demi menyelamatkan nama baik perusahaan. Ayu berada di ambang keputusasaan, dunianya seakan runtuh. Di tengah malam yang sunyi, saat ia hampir menyerah, pintu kantornya diketuk pelan. Di ambang pintu berdiri Pak Budi, sang satpam, dengan wajah ragu namun penuh tekad. "Maaf mengganggu malam-malam, Bu Direktur," katanya dengan hormat. "Saya tidak punya bukti apa-apa, tapi hati saya tidak tenang. Saya teringat sesuatu. Pada malam saat data itu katanya diubah, saya lihat dari monitor CCTV, Pak Rian adalah orang terakhir yang pulang. Dan yang aneh, ia cukup lama berada di area meja keuangan, padahal itu bukan divisinya." Kesaksian kecil itu bagaikan seberkas cahaya di kegelapan. Ayu tersadar. Ia selama ini mencari bukti di tempat yang salah. Bukti kejahatan Rian tidak akan ditemukan di dalam sistem yang telah ia manipulasi, melainkan pada mata dan telinga orang-orang yang selama ini ia dan para petinggi lainnya anggap tak terlihat. Keesokan paginya, Ayu tidak lagi memanggil manajer. Ia justru turun ke pantry, menemui para office boy dan petugas kebersihan yang sedang berkumpul. Dengan nada yang tulus dan penuh kerendahan hati, ia berbicara. "Bapak dan Ibu sekalian, saya butuh bantuan," ucapnya. "Seperti yang kita semua tahu, Angga adalah orang yang baik. Sekarang dia sedang dalam kesulitan besar karena sebuah fitnah. Saya mohon, jika ada di antara kalian yang melihat atau mendengar sesuatu yang ganjil dari Pak Rian beberapa hari terakhir, tolong beritahu saya." Permohonan tulus dari sang direktur itu menyentuh hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang selama ini selalu diperlakukan dengan baik oleh Angga. Setelah hening sejenak, seorang petugas kebersihan paruh baya melangkah maju. Tangannya yang keriput gemetar saat mengeluarkan selembar kertas kecil yang lecek dari sakunya. "Saya tidak tahu apakah ini penting, Bu," katanya lirih. "Saat membersihkan ruang kerja Pak Rian 2 malam lalu, saya menemukan kertas ini di tempat sampahnya. Saya hampir membuangnya, tapi entah kenapa saya simpan." Ayu menerima kertas itu. Di atasnya, terdapat coretan tulisan tangan berisi sebuah password dan beberapa kode angka transaksi. Saat mencocokkannya dengan data kasus Angga, jantung Ayu berdebar kencang. Semuanya cocok. Ini adalah kunci yang hilang, bukti fisik dari rencana busuk Rian. Kesaksian Pak Budi memberikan waktu dan lokasi, dan kertas kecil ini adalah senjatanya. Kemenangan kini ada di depan mata, bukan karena kekuasaannya sebagai direktur, melainkan karena kesetiaan tulus dari mereka yang tak terlihat, orang-orang yang selama ini selalu dihargai oleh Angga. Pagi berikutnya, matahari bersinar lebih terang dari biasanya. Ayu meminta diadakannya sebuah rapat dewan direksi darurat. Ia meminta Pak Hartono, seluruh petinggi, Rian, dan juga Angga untuk hadir. Rian melangkah masuk dengan penuh percaya diri, menyeringai sinis. Ia mengira ini adalah momen di mana Ayu akan menyerah dan Angga akan dipecat secara resmi. Sementara Angga, yang dipanggil langsung oleh Ayu, masuk dengan langkah ragu namun secercah harapan kini menyala di matanya. Dengan ketenangan seorang panglima perang, Ayu memulai presentasinya. Ia kembali menunjukkan bukti-bukti palsu yang memberatkan Angga, membuat Rian semakin angkuh di kursinya. "Secara digital, kasus ini tampak selesai," kata Ayu, suaranya menggema. Namun, kebenaran tidak selalu digital. Kebenaran terkadang tersimpan di mata dan hati manusia. Ia lalu memutar rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan Rian di area keuangan pada malam kejadian, sesuai kesaksian Pak Budi. Wajah Rian mulai berubah tegang. Puncaknya, Ayu melangkah ke tengah meja dan meletakkan sebuah kantung bukti transparan. Di dalamnya, ada selembar kertas lecek. "Dan ini," ucap Ayu dengan tatapan menusuk ke arah Rian, "adalah catatan kecil yang ditemukan di tempat sampah Anda. Berisi password dan kode transaksi yang sama persis dengan yang dimanipulasi. Saya yakin, kita semua di sini kenal betul dengan gaya tulisan tangan siapa ini." Seketika, seluruh topeng Rian hancur berkeping-keping. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi